Setelah gue ngeliat dari beberapa anime maupun ngambil dari pengalaman villain-villain yang ada di dunia anime. Semakin kita dewasa dan semakin kita ngerasain pahitnya hidup, kita juga ngerasa kalau semua dari perkataan villain-villain yang ada di dunia anime itu semuanya benar. Dan ini pemikiran gue aja ya, bukan bermaksud gue berpikir belok atau apapun. Sejauh ini kita kalau ngelihat villain ya pasti punya masa lalu yang buruk ataupun pengalaman hidup yang tidak menyenangkan. Dan mereka pun berambisi untuk menciptakan visi mereka yang mereka anggap ya benar meskipun dengan cara yang salah. Tapi kalau dipikir-pikir lagi menurut gua, kalau kita ngelihat dengan realita apa yang dilakukan oleh villain, kadang-kadang kita terpikir kalau kita tuh setuju banget sama jalan pemikirannya. Dan kita bisa ngambil contoh dari Akatsuki. Kita tahu bahwa Akatsuki adalah organisasi villain yang ada di dunia Naruto. Sebenarnya tujuan awal mereka bukanlah untuk menjadi orang yang jahat ya. Namun mereka ingin menciptakan dunia yang damai tanpa adanya perang. Itu yang mereka inginkan karena mereka selama ini berada di dalam konflik yang dimana mereka tidak bisa hidup dengan tenang. Tapi mereka juga seringkali dimanfaatkan kebaikannya oleh beberapa ninja-ninja yang lainnya. Dengan kemunculannya Akatsuki, Hanzo sang tirani pemimpin desa tersebut pun merasa terancam dengan kehadiran kelompok Akatsuki ini. Ya, dan pada akhirnya Yahiko pun dijebak oleh Hanzo dan dibunuh secara langsung. Karena Hanzo takut jika organisasi Akatsuki akan mengancam posisinya di desa Amegakure. Dan dari sini kita bisa menyimpulkan jika walaupun kita mempunyai niatan baik ataupun ya emang benar-benar tulus, semuanya tidak akan berjalan dengan sangat lancar seperti apa yang kita harapkan. Pasti banyak aja orang-orang yang sirik sama kita. Dan akhirnya orang-orang tersebut pun saling menjatuhkan satu sama lain demi kepentingan ataupun ego masing-masing. Dan hal itu pun terjadi di dunia nyata ya. Jika kita baik, kita pasti akan dimanfaatkan. Dan jika kita sedang di atas, pasti ada aja orang-orang yang mau menjatuhkan kita. Dan dari situ kenyataan terbuka. Nagato pun berpikir jika dia ingin menciptakan kedamaian, orang harus merasakan sakit yang sama seperti dirinya terlebih dahulu dan menciptakan perdamaian lewat perang. Dia selama ini tersadar jika yang kuat itu yang bertahan. Dan menurut gua ini tuh cukup make sense buat kehidupan nyata ya. Dan sekali lagi ini tuh hanya pendapat gua pribadi dan sedikit membuka realita juga sih. Nagato berpikir jika dia bisa menaklukkan ataupun orang-orang tunduk kepada dia, dia bisa menciptakan negaranya sendiri dan membuat peraturannya sendiri. Dan dia juga berpikir kalau dia bisa menciptakan perdamaian lewat itu semua. Seperti apa yang dikatakan Madara, bahwa konsep harapan tidak lebih ataupun sama saja dengan menyerah. Dan harapan hanyalah sebuah kata yang tidak memiliki arti yang sebenarnya. Dan dari sini kita bisa ngerasain jika kita hidup sekarang ataupun di reality hanya modal berharap saja ya tidak cukup. Kita harus berusaha lebih. Dan semakin dewasa kita semakin setuju banget sama apa yang dikatakan oleh Madara. Kalau kau lemah tidak akan ada yang mau mendengarmu. Kita yang tujuannya lihat anime buat sekedar hepan ataupun ya karena kita suka, ternyata kita malah tertampar oleh realita. Kan anjing. Dan tujuan dari video ini gue hanya ingin menyampaikan pemikiran gue aja ya. Jika kalian punya pendapat tentang video ini, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan segitu aja video kali ini, dan see you next video.